Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua pasti mewariskan yang terbaik yang ada padanya kepada anaknya atau kepada keturunannya. Ada orang tua yang mewariskan hartanya karena memang dia memiliki harta kekayaan. Ada orang tua yang mewariskan masa depan yang baik melalui pendidikan dan bersusah payah untuk mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya. Dan itu ada dipegang oleh prinsip orang Batak. Kalaupun dia bersusah payah untuk mencari nafkah, yang pasti anaknya jangan ketinggalan, yang pasti anaknya harus bersekolah tinggi. Dan ada juga yang mewariskan iman, dan itulah memang yang diingatkan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena sebenarnya orang Batak, dia mewariskan iman percayanya, orang tuanya mewariskan iman percayanya kepada anaknya melalui kemanapun anaknya pergi, dikatakan kepada anaknya agar mencari orang tuanya di tanah perantauan dan juga mencari gereja tempat dia beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Orang tua memberangkatkan anaknya biasanya ke perantauan dengan pesan demikian, mencari orang tua dan mencari gereja. Oleh karena itu, kemanapun orang Batak merantau, biasanya dia akan membawa imannya dan juga mencari orang tuanya di mana dia akan merantau. Firman Tuhan pada hari ini adalah pewarisan firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, di mana Tuhan memerintahkan Musa dan mengatakan kepada Musa atas ketetapan, atas perintah Tuhan yang harus dikatakan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan menghendaki bangsa itu tetap mewarisi iman seperti iman nenek moyang mereka ketika mereka keluar atau dibawa Tuhan dari tanah perbudakan dari Mesir dan hendak sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tantangan di sana adalah tantangan iman, di mana nanti mereka akan mendapatkan tanah yang subur, tanah yang penuh susu, tanah yang penuh madu, dan tanah yang penuh berkat yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa itu. Dan di sana juga banyak tantangan iman, yaitu melalui orang-orang yang beribadah ke Allah lain atau yang memiliki iman yang berbeda dengan orang Israel yang percaya kepada Tuhan yang Esa, yaitu Tuhan pembebas mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa agar ini diajarkan, agar ini diturun-temurunkan ke anak dan cucu mereka, yaitu mempercayai Tuhan yang Esa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan menginginkan bangsa Israel ketika mereka nanti tiba di tanah Kanaan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel, kalaupun nanti mereka mendapatkan tanah yang subur, mereka tidak menjadi sombong, tetapi penuh rasa syukur untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Yang artinya dalam pikiran, dalam pembicaraan, dan dalam tingkah laku haruslah mengasihi Tuhan dan menunjukkan mereka adalah bangsa yang sudah dibebaskan Tuhan, bangsa yang sudah dipilih, dan bangsa yang tetap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bagaimana firman Tuhan itu agar turun-temurun diajarkan kepada anak cucu mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa itu harus diajarkan ketika mereka duduk di rumah mereka. Yang artinya ada waktu khusus untuk pengajaran kepada anak-anak. Di rumah itu harus diajarkan khusus kepada anak-anak mereka. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan pada hari ini, pengajaran itu juga dilakukan ketika mereka berjalan-jalan. Artinya, kalaupun ada khusus waktu yang tenang, ada khusus untuk bersantai, firman Tuhan juga harus diajarkan kepada anak cucu mereka. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada bangsa Israel, ketika mereka mau tidur, ketika mereka bangun tidur, mereka harus juga tetap beribadah dan diingatkan akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan inilah menjadi salah satu proses pengajaran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya bangsa Israel harus memiliki waktu yang khusus mengajarkannya kepada anak-anak. Dan bukan hanya waktu yang khusus, dimanapun dan kapanpun harus tetap bersedia terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan, agar mereka tetap setia dan menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada bangsa Israel bahwa harus ada tanda bahwa mereka itu mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa itu harus dituliskan pada tiang rumahnya dan juga pada tiang pintu gerbangnya. Dan dikatakan juga pada bangsa Israel agar itu juga menjadi tanda dalam dahimu dan itu menjadi lambang di dalam hatinya. Yang artinya Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka, baik di rumah maupun di luar rumah. Haruslah mereka menunjukkan mereka adalah bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa yang telah ditetapkan Tuhan menjadi umat pilihannya. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Yang artinya Tuhan inginkan kita, baik dalam pemikiran, baik dalam perkataan, maupun dalam tindakan, menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan firman Tuhan pada ini juga mengingatkan kita, bukan hanya kita, tetapi juga anak cucu kita dan seumur hidup kita haruslah mengasihi Tuhan. Dan anak cucu kita juga haruslah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatannya. Bagaimana caranya agar anak-anak kita atau keturunan kita untuk setia tetap beribadah kepada Tuhan? Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, pendidikan yang terutama itu harus terjadi di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah kita. Orang tuanya harus terhubung baik dengan Tuhan, lalu itu menjadi teladan bagi anak-anak dan anak-anaknya diajarkan untuk dekat kepada Tuhan. Kita harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap iman percaya anak-anak kita atau keturunan kita. Jangan kita limpahkan tanggung jawab kita
kepada guru agama di sekolah ataupun kepada guru-guru sekolah minggu, tetapi orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara dan menurunkan iman percayanya kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai orang percaya haruslah memiliki waktu yang khusus untuk mengajari anak-anak kita akan kebenaran firman Tuhan, akan Tuhan sendiri, akan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga anak-anak kita boleh senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan pengajaran ini tidak hanya di rumah saja, tetapi ketika ada acara-acara jalan-jalan atau ada rekreasi di luar rumah, kita juga harus ingatkan mereka akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan bukan itu aja saja, di setiap waktu kita harus ajarkan kepada mereka, waktu mau tidur ataupun waktu setelah tidur atau bangun pagi, kita ingatkan mereka untuk tetap bersekutu dengan Tuhan dengan doa dan pujian mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah caranya sebenarnya untuk mengajarkan iman percaya tentang Tuhan Allah Bapa kita, tentang Yesus Kristus dan tentang Roh Kudus kepada anak-anak kita. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan iman percaya kita kepada anak dan cucu kita atau keturunan kita. Dan firman Tuhan juga pada hari ini mengingatkan kita agar kita tanamkan sedalam-dalamnya pemahaman tentang Tuhan kepada anak-anak kita, sehingga mereka benar-benar meyakini dan mengimani bahwa Yesus adalah penyelamat. Sehingga kalaupun mereka keluar dari rumah, mereka tidak gampang tergoda oleh hal-hal duniawi, oleh iman-iman percaya yang lain yang datang kepada mereka, yang datang untuk menggoda mereka. Tetapi mereka yakin. Caranya bagaimana? Kita tanamkan dalam hati dan pikiran mereka. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam dahi mereka firman Tuhan haruslah tertanam. Artinya firman Tuhan haruslah berkuasa atas kehidupan kita dan juga kehidupan anak-anak kita. Dan di rumah kita harus memberi tanda bahwa kita adalah keluarga yang bersekutu kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, haruslah dituliskan itu dalam pintu gerbang rumah dan juga di atas pintu mereka sendiri, dalam pintu rumah kita masing-masing, di mana kuasa Tuhanlah yang berkuasa atas keluarga, atas rumah kita, sehingga anak-anak kita boleh tetap setia mengimani Kristus adalah Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bagaimana kita semua agar beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Caranya adalah kita ajarkan kepada firman Tuhan, dan anak-anak kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita semua akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan hanya kita, anak-anak kita juga akan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan satu yang pasti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, ada berkat melimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita, dan ada keselamatan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita boleh bersukacita satu dengan yang lainnya. Dan anak-anak kita akan memperoleh kesuksesan di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mereka tetap hidup dalam bimbingan dan arahan Tuhan melalui kita. Oleh karena itu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita akan kuasa Tuhan, atas keselamatan Tuhan, atas bimbingan Tuhan, dan atas berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita, agar iman percaya mereka dan iman percaya kita tetap kuat hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh curahkan kepada kami, di mana Tuhan mengajarkan kami akan kebenaran firman Tuhan, agar kami setia kepada Tuhan dalam iman percaya kami, agar kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan firman Tuhan juga agar kami ajarkan kepada anak cucu kami, kepada keturunan kami, agar mereka juga Tuhan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan.
Dan Tuhan janjikan kepada kami yang setia untuk hidup di dalam Tuhan, kami akan mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan kami akan mendapatkan sukacita. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sertai kami, sertai jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kasih dan karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.